Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi mengingatkan kepada kita ada beberapa jenis menu makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi di waktu yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW merupakan sosok pribadi ideal yang pintar menjaga kesehatan serta performa tubuh beliau. Hal ini bukan hanya sekedar ditandai disiplinnya beliau dalam menjaga kebugaran tubuhnya dengan berolahraga, namun juga di sisi yang lain patut kita cermati kedisiplinan dan gaya hidup beliau dalam menjaga pola makan kesehariannya. Untuk itu, ketika kita berbicara tentang seperti apa pola makan dan gaya hidup Rasulullah serta keluarganya dalam kesehariannya, terkait pertanyaan ini, setidaknya ada 4 catatan yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, ketika berbicara tentang makanan yang sehat serta cukup, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasannya makanan yang sehat serta cukup bukan berarti kita makan dalam kondisi perut yang merasakan kekenyangan. Adalah benar Rasulullah SAW pernah suatu kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kecukupan untuk keluarga Muhammad SAW dari segi bahan makanan pokok kesehariannya. Adalah doa Rasulullah SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sejarah indah menuturkan kepada kita kecukupan yang Allah berikan kepada Rasulullah serta keluarganya tidak dijadikan sebagai kesempatan bagi pribadi dan keluarganya untuk hidup dalam kondisi kaya raya ataupun berpesta pora. Maka pribadi Rasulullah SAW jauh dari perkara-perkara yang sifatnya kemubadziran. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kepada kita semua, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal madinata min ta'ami burrin salasa layalin tiba'an hatta qubidha." Adalah seluruh keluarga Nabi Muhammad SAW ketika kami semua hijrah dari Mekah ke Madinah. Aisyah mengatakan, kami tidak pernah merasakan kekenyangan akibat mengkonsumsi gandum selama 3 hari berturut-turut sampai Rasulullah SAW meninggal dunia. Artinya, dalam kesehariannya jarang sekali Rasulullah dan keluarganya merasakan kekenyangan. Kalaupun kondisi perut yang kekenyangan itu dialami oleh mereka semua, setidaknya mereka mengalaminya bareng waktu 3 hari sekali. Maka ini contoh di mana Rasulullah dan keluarganya mengajarkan kepada kita pola hidup yang sehat tidak mesti diartikan dengan perut yang kekenyangan. Adalah Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita semua. Ma mala adamiyun wi'a'an syarrum min batnin bihasbi ibnu adam akalatin yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fasulusahu li ta'amihi wa sulusahu li syarabihi wa sulusahu li nafasihi. Kata Rasulullah, organ tubuh yang paling buruk dalam diri anak cucu Adam adalah perutnya sendiri. Sejatinya, kata Rasulullah, hanya dengan beberapa suapan nasi saja yang masuk ke perut kita, tubuh kita bisa beraktivitas dengan normal. Akan tetapi, jikalau perut kita menuntut banyak, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasannya perut ini menuntut untuk diisi untuk 3 hal. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 lagi untuk udara atau bernafas. Maka inilah hal yang perlu kita cermati dari poin yang pertama, bahwasannya makanan yang sehat atau cukup
bukan berarti kita harus makan sampai dengan merasakan kekenyangan. Poin yang kedua, ikhwati rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta semangat kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan berarti kemudian kita harus mengganti menu makanan keseharian kita. Maksud saya, ketika Rasulullah dan kaum muslimin di masa itu terbiasa untuk mengkonsumsi kurma atau gandum, bukan berarti kemudian kita di Indonesia harus mengkonsumsi makanan yang sama. Karena secara hukum asal, hukum dari mengkonsumsi makanan itu sendiri adalah mubah, selama tidak ada dalil yang memerintahkan atau menganjurkan kepada kita untuk mengkonsumsinya. Ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, yang tiada lain beliau adalah keponakan dari salah seorang istri beliau yang bernama Maimunah radhiyallahu taala anha. Pernah suatu kali Khalid bin Walid mendatangi kediaman bibinya Maimunah, yang pada saat itu Maimunah menghidangkan seekor kadal yang biasa hidup di gurun pasir yang masyarakat Arab mengenalnya dengan istilah dhob. Saat itu, atau dhob itu sendiri, sudah dalam kondisi dipanggang dan dihidangkan di hadapan Rasulullah dan Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid kemudian begitu bahagia ketika mendapati dhob panggang tersebut dan hendak mengkonsumsinya. Tetapi di sisi yang lain, Khalid melihat ada raut muka yang tidak suka yang ditampakkan oleh Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beliau bertanya, "Aharamun adhabu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah hewan dhob ini haram sehingga engkau tidak mengkonsumsinya? Saat itu kemudian Rasulullah SAW menjawab, "La, walakin lam yakun bi ardi qaumi faajiduni u'afuhu." Kata Rasulullah, sama sekali tidak haram. Silahkan kalau engkau ingin mengkonsumsinya. Hanya saja hewan dhob ini tidak kami jumpai di kampung-kampung kami, sehingga saya merasa jijik untuk melihatnya apalagi mengkonsumsinya. Maka ketika mendapati adanya penegasan bahwasanya dhob itu adalah hewan yang halal, Khalid bin Walid kemudian berkata, "Fajtarartuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah SAW yanzuru ilayya." Maka aku kemudian mengambil hewan dhob panggang tersebut dan aku mengkonsumsinya sementara Rasulullah SAW melihat apa yang aku lakukan. Terkait hadis ini, ada sebuah komentar yang menarik yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa. Beliau menegaskan, "Fasunnatuhu fi dzalika taqtadi ayyal bisar rajulu wa yat'ama mimma yassarahu Allahu bi baladihi min at-ta'ami wal libas, wa hadza yatanawwa'u bi tanawwu'il amsar." Fenomena ini mengajarkan kepada kita bahwasannya sunnah Rasulullah SAW tidak memaksakan kita untuk memakai pakaian atau mengkonsumsi makanan yang biasa dimakan oleh Rasulullah SAW dalam keseharian beliau di negeri Arab tentunya. Akan tetapi, hendaklah kita mengkonsumsi makanan atau memakai pakaian apa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala di negeri kita. Selama halal dan baik, silahkan dikonsumsi, silahkan dipakai, karena sejatinya di setiap negeri mungkin akan didapati adanya menu makanan ataupun pakaian yang beragam, yang berbeda dengan adat istiadat bangsa Arab pada umumnya. Maka selama halal, selama baik, ataupun dalam konteks pakaian, selama menutup aurat kita dan syar'i, maka tidak jadi masalah kita mengkonsumsi makanan ataupun memakai pakaian yang tidak sama seperti apa yang dikonsumsi atau dimakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ataupun masyarakat Arab pada keumumannya. Poin yang ketiga, ikhwatihukullah, ketika berbicara tentang pola makan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada tips terkait mengatur kombinasi makanan antara satu menu dengan menu yang lain dengan mempertimbangkan siklus pencernaan tubuh manusia. Atau dalam istilah teori makanan hari ini, ada istilah food combining dan food balancing. Ada satu kondisi di mana kita diperbolehkan
untuk mengkombinasikan antara satu menu dengan menu yang lain, yang tujuannya adalah untuk membalance atau untuk menjaga keseimbangan dari kesehatan tubuh kita. Sebagai contoh, ada 3 contoh yang diperagakan oleh Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Yang pertama, Rasulullah SAW terbiasa untuk mengkonsumsi semangka ketika beliau mengkonsumsi kurma muda atau sebaliknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud disebutkan, "Kana Rasulullah SAW ya'kulul bittih birrutab, fayaqulu naksuru harra hadha bibardi hadha wa bardi hadha biharri hadha." Kata Rasulullah, kami mencoba untuk menetralisir panas yang ditimbulkan dari mengkonsumsi kurma muda dengan cara didinginkan ketika kami mengkonsumsi semangka. Sebagaimana pula, kami mencoba untuk menetralisir dingin yang ditimbulkan dari konsumsi semangka dengan cara kami mengkonsumsi kurma muda. Atau contoh yang kedua, beliau terbiasa mengkombinasi untuk mengkonsumsi mentimun ketika beliau memakan kurma muda. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kuru rutab bil kitha." Saya melihat Rasulullah SAW ketika beliau mengkonsumsi kurma muda, lantas beliau mengkonsumsi mentimun. Dan yang terakhir, di antara kombinasi-kombinasi makanan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beliau mengkonsumsi sayuran yang direbus ketika beliau menyantap buah kurma. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Sahabiah yang bernama Ummu Mundhir Salma binti Qais al-Ansariyah menceritakan kepada kita bahwasannya pernah suatu kali Rasulullah SAW datang ke rumah beliau ditemani oleh keponakannya yang bernama Ali bin Abi Thalib, yang qadarullah saat itu Ali bin Abi Thalib baru saja pulih dari sakitnya. Ketika sampai di kediaman baginda Nabi Muhammad SAW, didapati saat itu di rumah beliau ada beberapa tandan kurma yang disediakan. Saat itu kemudian Ali bin Abi Thalib begitu sangat lahap mengkonsumsi kurma tersebut. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW kemudian menghentikan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Wahai Ali bin Abi Thalib, berhenti engkau dari mengkonsumsi kurma ini, karena sesungguhnya engkau baru saja pulih dari sakitmu." Maka tak lama sesudah itu, didatangkan rebusan dari beberapa jenis sayuran-sayuran, dan saat itu kemudian Rasulullah berkata, "Ya Ali, asib min hadha fahuwa anfa'ulak." Wahai Ali, konsumsilah rebusan sayuran ini, karena rebusan sayuran ini sangat bagus untuk memulihkan tubuh engkau dan menormalkan kembali imun yang ada di dalam tubuh engkau. Maka ini contoh ada momen di mana Rasulullah SAW mengkombinasikan antara satu jenis menu dengan menu yang lain. Tujuannya adalah untuk menstabilkan kondisi pencernaan beliau sehingga suplai nutrisi yang masuk ke tubuh bisa tercerna dengan baik, dan apa yang tidak bermanfaat untuk tubuh dikeluarkan dengan cara yang baik pula. Maka ketika berbicara tentang adanya kombinasi antara satu makanan dengan menu makanan yang lain, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi mengingatkan kepada kita ada beberapa jenis menu makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi di waktu yang sama. Sebagai contoh, susu dengan buah itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi di waktu yang sama. Ataupun susu dengan daging, ataupun susu dengan ayam, ataupun ikan dengan telur, atau ikan dengan daun salad. Inilah jenis-jenis makanan yang tidak dianjurkan untuk dikombinasi karena mungkin wallahu a'lam dari segi unsur kesehatannya akan berdampak buruk bagi tubuh manusia. Dan yang terakhir, ikhwati rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita terkait pola waktu untuk makan serta menu makanan apa saja yang layak dikonsumsi di setiap waktunya. Setidaknya dalam kehidupan keseharian kita ada 3 waktu di mana kita terbiasa untuk mengkonsumsi makanan. Yang pertama, pada saat di pagi hari, di mana secara tuntunan sunnahnya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi berupa buah-buahan
pada saat kita sarapan pagi. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwah lam yadhurruhu dzalikal yaum sumun wala sihrun." Siapa orang yang di pagi harinya mengkonsumsi 7 butir dari kurma ajwah, insya Allah dia akan terhindar dan terlindungi dari racun ataupun sihir. Maka hadis ini sejatinya bukan hanya sekedar menganjurkan untuk mengkonsumsi buah kurma saja, tetapi di sisi yang lain ada anjuran ketika kita sarapan lebih baik kita mengkonsumsi buah-buahan di pagi harinya. Dan yang kedua adalah waktu yang terbaik untuk makan di waktu siang hari. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan, "Ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'dal jumu'ah." Kami, kata para sahabat, terbiasa untuk qailulah atau tidur siang, termasuk dalam hal ini makan siang kami tunaikan sesudah sholat Jumat. Artinya, waktu yang terbaik untuk makan siang adalah selepas sholat Jumat atau selepas waktu sholat duhur. Dan yang terakhir, ikhwatikumullah, waktu makan yang ketiga adalah makan pada saat malam hari. Pertanyaannya kemudian, kapan waktu yang ideal bagi kita untuk mengkonsumsi makanan di malam hari? Ada 2 hadis yang bisa mengkonfirmasi kepada kita kapan Rasulullah SAW menyantap makan malamnya. Hadis yang pertama disebutkan, "Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatan maghrib wa la ta'jalu min asya'ikum." Bila mana hidangan malam sudah disediakan sementara waktu salat maghrib sudah tiba, maka kata Rasulullah, makanlah terlebih dahulu dan janganlah kalian terburu-buru menyantap makan malam kalian. Di sisi yang lain, sahabat Abu Barzah al-Aslami mengatakan, "Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditsa ba'daha." Rasulullah tidak suka untuk tidur sesudah sholat maghrib ataupun ngobrol-ngobrol sekaligus bergadang sesudah sholat isya. Artinya dari hadis ini kita mendapat semacam informasi Rasulullah SAW tidak pernah mengkonsumsi makan malamnya sesudah sholat isya atau tepatnya jam 7 malam ke atas. Diusahakan waktu makan malam itu adalah sebelum tibanya waktu isya. Maka inilah ikhwatikumullah hal yang perlu kita cermati terkait ritme dari pola makan Rasulullah SAW serta menu keseharian beliau, sehingga Allah takdirkan beliau hidup dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya berkenan dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti jalan hidup serta pola kesehatan yang senantiasa dijaga dan dilakukan oleh Rasulullah dalam kesehariannya. Barakallahu lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.